Selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Rama Channel dan kali ini kita akan meneruskan perjalanan dari kerajaan Prabu Airlangga yang telah dibagi dua. Sisi timur dan sisi barat yang dibatasi oleh Kali Berantas atau Sungai Berantas. Sisi timur yang dikenal dengan nama Jenggala dan sisi barat yang dikenal dengan nama Panjalu. Sisi timur dengan ibu kota Kauripan dan sisi barat dengan ibu kota Daha. Tercatat di dalam sejarah di akhir masa jabatan Prabu Airlangga dengan tidak jadi naiknya Dewi Kilisuci sebagai raja karena beliau berhasrat sebagai seorang biksu, maka Prabu Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, sisi barat dan sisi timur, dengan tujuan agar kedua anak laki-lakinya bisa menjadi raja dengan wilayahnya masing-masing dan tidak memperebutkan satu dengan yang lainnya. Sisi timur kemudian diserahkan kepada Mapanji Garasakan dan sisi barat diserahkan kepada Sri Semarawijaya. Prabu Airlangga setelah melaksanakan itu menepi menjadi seorang pertapa dan kerajaan mulai berjalan di sisi barat dan di sisi timur. Kerajaan sisi barat dengan Raja Sri Semarawijaya naik tahta menjadi raja di Panjalu, sementara Mapanji Garasakan naik tahta di Kahuripan. Dengan telah dibaginya kerajaan kepada kedua anaknya, kemudian Prabu Airlangga menepi menjadi seorang pendeta dan sebagai seorang penganut Hindu Wisnu yang taat, beliau menepi ke arah Petirtan. Kedua anak beliau yaitu Sri Semarawijaya dan Mapanji Garasakan mulai memimpin kerajaannya masing-masing dari tahun 1042 Masehi. Mapanji Garasakan naik tahta menjadi Raja Jenggala dengan gelar Sri Maharaja Mapanji Garasakan, memerintah dari tahun 1042 Masehi sampai 1052 Masehi. Sementara di Panjalu, Sri Semarawijaya naik tahta menjadi Raja Panjalu dengan gelar Sri Semarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utungga Dewa, mulai memerintah di tahun 1042 Masehi. Tujuan pemisahan menjadi dua kerajaan yang dilakukan Prabu Airlangga menjadi sia-sia. Keinginan Prabu Airlangga agar kedua anaknya tidak berebut wilayah menjadi sia-sia. Ambisi dari masing-masing anak membuat mereka bertikai memperebutkan wilayah satu dengan yang lain. Persaingan kedua raja sisi timur mulai mengalami eskalasi. Terjadi pertempuran dan perang antara Jenggala dan Kediri. Prabu Mapanji Garasakan lebih kuat dan lebih berambisi untuk menguasai wilayah dari barat, sehingga Prabu Mapanji Garasakan menyerang Kediri dan peperangan itu dimenangkan oleh Prabu Mapanji Garasakan dengan menurunkan prasasti Turun Hyang yang ditujukan kepada masyarakat Turun Hyang yang telah membantu Jenggala di dalam memenangkan peperangan melawan Kediri.
Prasasti Turun Hyang yang dikeluarkan pada tahun 1044 Masehi memberikan tanah perdikan kepada masyarakat Turun Hyang yang telah membantu Jenggala di dalam memenangkan peperangan melawan Kediri. Memang belum ada catatan yang bisa dijadikan patokan bahwa kemenangan itu apakah berhasil mengalahkan Kediri secara keseluruhan dan menghilangkan ataupun mengalahkan raja dari Sri Semarawijaya. Namun di dalam prasasti Turun Hyang dinyatakan bahwa Mapanji Garasakan memberikan tanah perdikan karena daerah Turun Hyang telah membantu peperangan dan memenangkan peperangan melawan Kediri. Pada tahun 1052 Masehi ada dua prasasti, yaitu Prasasti Matenga yang menyatakan bahwa Jenggala menguasai Panjalu. Anugerah diberikan kepada masyarakat Matenga karena telah membantu mengalahkan Aji Lingga Jaya, bawahan dari Kediri. Kemenangan ini adalah kemenangan Jenggala melawan Panjalu. Namun di tahun yang sama ada prasasti Banjaran yang menceritakan putra mahkota yaitu Alanjung Ahyes melarikan diri ke hutan Marsma karena ibu kota Kahuripan diserang oleh musuh. Musuh yang paling kuat bagi Jenggala hanyalah Kediri. Putra mahkota Jenggala Alanjung Ahyes bersama pemuka masyarakat Banjaran kemudian berhasil merebut kembali ibu kota Kahuripan. Berdasarkan kejadian ini diperkirakan pada saat Kahuripan diduduki oleh musuh, Prabu Mapanji Garasakan wafat. Dan mulai tahun 1052 Masehi, Alanjung Ahyes naik tahta menjadi raja kerajaan Jenggala dan memerintah sampai tahun 1059 Masehi. Dari dua kerajaan ini, kerajaan Jenggala lebih banyak meninggalkan jejak-jejak dalam bentuk prasasti dan peninggalan-peninggalan lainnya, sementara kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha yang dipimpin oleh Sri Semarawijaya tidak meninggalkan dan belum ada bukti-bukti tertulis yang bisa dijadikan acuan, sehingga zaman Prabu Sri Semarawijaya dianggap zaman kegelapan karena tidak adanya informasi tentang pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Kalau kita menyimak perjalanan peperangan antara Jenggala dan Kediri, ternyata di sini Jenggala hanya berhasil menduduki wilayah-wilayah bawahan dari kerajaan Kediri atau Panjalu. Pada tahun 1052, beliau mengalahkan Aji Lingga Jaya, bawahan Kediri, yang dituangkan dalam prasasti Matenga. Dan di tahun 1052 ternyata kerajaan Jenggala, ibu kota kerajaan Jenggala, diduduki oleh musuh. Musuh yang paling kuat adalah Panjalu. Kahuripan diduduki oleh Panjalu. Prabu Mapanji Garasakan tewas dan putra mahkota Alanjung Ahyes harus pergi meninggalkan ibu kota, melarikan diri menuju hutan Marsma
Setelah mendapat dukungan dari masyarakat Banjaran, dari para pemuka masyarakat Banjaran, putra mahkota Al-Halanjung Ahyes dapat merebut kembali ibu kota Kauripan dan duduk sebagai raja. Halanjung Ahyes memimpin Jenggala sampai tahun 1059 Masehi dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Samarot Saha.